Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Firdaus selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman yang selalu dirahmati Allah. Segala puji sudah selayaknya selalu kita panjatkan kepada Allah karena telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua. Seperti nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam yang sampai detik ini masih kita miliki. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan sedikit makna sabar, serta sifat dan keutamaan sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, kata sabar berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya adalah menahan. Pengertian dari menahan ini sangat luas, dan pengertian dari sabar itu sendiri bisa diartikan seperti ketika kita berpuasa, dalam menahan nafsu ini dan nafsu itu. Atau sabar pada saat kita menahan lapar, yang artinya kita harus bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai azan maghrib tiba. Sabar juga dapat diartikan ketika kita harus bersikap sabar untuk menghadapi orang-orang yang selalu berpikiran buruk terhadap kita, sehingga kita harus menghadapinya dengan sikap sabar, tidak dengan amarah ataupun dengan membalasnya. Yang perlu kita ingat, tidak semua orang bisa mendapatkan suatu kenikmatan dengan sikap sabar tersebut. Karena memang sejak awal orang tersebut sudah biasa menahannya dengan baik. Sehingga penting bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meminta kepadanya agar selalu diberikan kesabaran yang tiada batasnya. Di dalam Islam diajarkan bahwa dengan sabar kita akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Meskipun sabar itu berat, tapi bila kamu sanggup untuk bersabar, niscaya orang tersebut akan terhindar dari kemaksiatan yang akan menghancurkan hidupnya kelak. Karena bersabar itu hampir sama dengan menahan hawa nafsu, dan Allah senang terhadap orang-orang yang selalu sabar. Dengan mengedepankan sikap sabar, perlahan kita akan terbiasa melakukannya. Hal ini juga akan berdampak positif kepada ibadah kita kepada Allah. Dengan sabar ini, niscaya kita akan selalu melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, sabar berulang kali disinggung, begitupun dengan hadis. Hal ini menandakan bahwa kita sebagai umatnya untuk senantiasa berperilaku sabar dalam kehidupan kita. Sebenar-benarnya sabar adalah ketika kita mampu mengendalikan diri kita seperti amarah. Mengendalikan amarah kita menjadi sebuah keikhlasan dan kerelaan dalam menerima semua kondisi. Tujuannya adalah untuk mengharapkan ridho dan mengharapkan kehidupan akhirat yang baik sebagai balasannya nanti. Berkaitan dengan sabar, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut dengan jelas dan gamblang agar kita semua sebagai umat Islam menjadi sabar dan sholat kita sebagai penolong. Hal ini karena janji Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran, Allah menjanjikan suatu kedudukan yang tinggi kepada kita semua mampu melaksanakannya. Sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi dengan sebab kesabaran mereka. Dengan kesabarannya, Allah menjanjikan suatu kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang telah melaksanakannya. Sebagai firman Allah surah Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka.
Selain membawanya ketika kita menuju ketaatan kepada Allah, sabar juga kita dapat jadikan sebagai obat dalam menghadapi segala macam cobaan hidup. Mustahil kita akan menghadapi semua cobaan hidup apabila kita tidak memiliki kesabaran di dalam hati kita. Menurut tafsir Jalalain, ayat tersebut mengandung makna bahwa orang-orang yang kelak di surga adalah mereka yang menjalankan perintah Allah dengan penuh kesabaran. Maka mereka kelak akan mendapatkan martabat yang tinggi dan surga yang paling tinggi pula. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin menyinggung hati manusia tempatnya hilaf. Oleh karena itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.